Kayak gini yang kalian dapat kalau kalian punya uang 15 juta dan pengen laptop dengan tampilan yang mewah, layarnya juga mewah. Ini adalah Acer Swift Go 14 AI yang merupakan Copilot plus PC yang dibikin sama Acer untuk mendukung mobilitas tinggi dan juga performanya nggak kaleng-kaleng. Tapi sebelum videonya lanjut, gue mau ngingetin ke kalian untuk klik tombol subscribe dulu. Karena berdasarkan data yang gue punya, penonton main lagi tuh kebanyakan nggak subscribe. Sedih banget. Padahal subscribe itu kan gratis ya. Tinggal klik tombol subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian dapat notifikasi kalau main lagi upload video. Dan buat kalian yang udah subscribe, makasih banyak. Karena kalian udah ngedukung main lagi sampai di titik yang sekarang ini. Lanjut kita bahas desain dari laptop Acer Swift Go 14 AI ini. Laptop ini punya bahasa desain yang rasanya tuh tipis dan ultra ringan. Beratnya cuma sekitar 1,3 kilo aja. Waktu gue baru keluarin laptop ini dari kardusnya, desainnya itu beneran nusuk hati. Rasanya bagus banget. Ada motif berbentuk yang kayak S ini yang sekarang menjadi ciri khas dari lini Swift. Kata Acer, motif Swift ini ngegambarin 3 keunggulan dari lini Acer Swift, yaitu speed, sleek, dan slim. Ukurannya 14 inci dan material yang dipakai ini udah oke punya. Karena laptop ini dibikin untuk mendukung mobilitas, Acer juga nggak mau kompromi dengan ngasih bahan aluminium untuk bodi dan juga sasis dari laptop ini. Nggak cuma bahannya doang yang kesannya premium, tapi emang dia juga udah dapat sertifikasi MIL STD 810H. Jadi bakalan cenderung lebih aman kalau kalian bawa kemana-mana. Engsel dari laptop ini rasanya tuh kayak laptop premium gitu. Nggak kaku dan gampang banget untuk dibuka sampai 180 derajat. Urusan layar, Acer ngasih layar OLED berukuran 14 inci dengan resolusi 2K. Aspek rasionya 16:10, sebuah aspek rasio yang cocok untuk dipakai kerja keras. Lo kalau biasa ngelihat layar IPS, apalagi layar TNVA, ngelihat layar OLED tuh kayak gue juga pengen laptop dengan layar OLED kayak begini. Cuma yang perlu jadi perhatian, memang kebanyakan layar OLED itu punya finishing yang glossy. Begitu juga dengan layar OLED di Acer Swift Go 14 AI ini. Karena finishingnya glossy, jadi kalau kalian mau pakai di luar ruangan, kalian harus hati-hati. Supaya sumber cahaya di belakang kalian, itu nggak terlalu mantul-mantul. Dan untuk menemani layarnya yang bagus ini, Acer juga ngasih speaker down firing yang punya sertifikasi DTS:X Ultra. To be honest, untuk power dari speaker ini sendiri, ya sebagaimana speaker laptop pada umumnya, nggak bisa terlalu kencang banget, nggak bisa terlalu bassy banget. Tapi yang gue perhatiin, suara yang keluar dari speaker ini itu clear banget. Udah gitu dia juga minim distorsi ketika speakernya gue pakai di volume yang hampir penuh. Good job. Bagian keyboard juga nggak dikompromiin sama Acer karena keyboardnya ini juga udah punya backlight. Tombol Copilot juga udah ada di bagian bawah. Tapi yang perlu jadi perhatian adalah tombol power yang menyatu dengan keyboard di pojok kanan atas. Iya, takut kepencet. Cuma ya udahlah, nggak apa-apa. Pemanjaan Acer terhadap konsumennya nggak cuma sampai situ doang. Karena touchpadnya ini pakai Corning Gorilla Glass. Buset, nggak cuma Corning Gorilla Glass doang teknologi yang ada di touchpad ini. Dia juga hadir dengan fitur multi control. Caranya dengan nge-swipe tulisan Swift yang ada di bagian bawah, nanti dia akan pindah ke multi controlnya. Ada 2 layer. Layer yang pertama itu mempermudah kalau kalian lagi pakai untuk entertainment. Kalau kalian swipe lagi Swift-nya, ini ada layer kedua. Di situ ada shortcut yang bisa kalian pakai untuk webcam. Kayak misalnya kalian mau mute speaker, mute mic, dan juga nyalain atau matiin webcam. Itu bisa di sini. Nggak perlu ribet lagi kalau lagi Zoom meeting. Ngomong-ngomong Zoom meeting, Acer juga ngasih kamera di bagian atasnya. Resolusinya Full HD+, dan punya AI Noise Reduction. Juga punya webcam dengan resolusi Full HD, dan udah ngedukung Acer Purified Voice. Dan juga udah punya Acer Quick Panel. Kalau kalian mau atur settingan untuk Purified Views dan Purified Voice, ini juga ada dukung Windows Studio Effect, bisa automatic framing, eye contact, dan juga background effect. Kayak ini standar blur, dan ini portrait blur. Kalau kalian lagi nggak butuh kameranya, bisa kalian tutup juga kameranya, di slide aja gitu. Sebenarnya untuk Acer Swift Go 14 AI ada 2 opsi, yang menggunakan Ultra 5 dan juga Ultra 7. Yang gue pegang ini yang versi Ultra 5. Prosesornya dia pakai Intel Core Ultra 5 226V dengan Intel Arc Graphic. Memorinya yang udah terpasang itu di 16 GB, tapi kalian bisa kasih sampai 32 GB LPDDR5X Dual Channel. Storage-nya ini dikasih 1 TB SSD NVMe Gen 4 yang bisa kalian upgrade sampai 2 TB. Well, dengan spesifikasi kayak begini, jelas kalian udah bisa pakai untuk harian. Untuk ngedit di CapCut masih lancar. Terbukti video ini gue edit dengan laptop ini. Cinebench R23 multicore kita dapat angka 7800-an dengan single core-nya di angka 1700-an. Firestrike kita dapetin angka 7018. Sementara untuk Steel Nomad Lite
kita dapat angka 2279. Ini lumayan tinggi. Dan night rate kita dapat angka di 28.645. Nah, sekarang kita masuk ke pengujian realnya dengan beberapa game ya. Forza Horizon 5, reset high dengan resolusinya native, kita dapat di angka 42 FPS. Black Myth Wukong, gue pakai yang benchmark toolnya aja, high preset dengan XeSS, sayangnya kita cuma dapat di 21 FPS. Tapi ketika gue pakai high preset dan FSR, kita bisa dapat di 30 FPS rata-rata. Naruto Ultimate Ninja Storm 4 native resolution dapat di 60 FPS. Sementara Marvel Rivals settingan ultra dan resolusi native kita bisa dapat di 30 sampai 40-an FPS. Gue saranin kalau kalian pengen main Marvel Rivals, better diturunin settingannya biar lebih stabil. Syukur-syukur bisa dapat sampai 60 FPS. Yang agak anomali ini ada di Counter Strike 2. Settingannya high, resolusinya native, itu somehow cuma dapat di 40-an FPS. Kenapa gue bilang anomali? Karena Black Myth Wukong benchmark tool aja bisa jalan di angka yang mirip-mirip gitu. Kenapa CS2 aja dapatnya segitu juga? Ya memang karena layarnya punya spesifikasi maksimal refresh rate-nya di 60 Hz, berarti laptop ini juga cuma bisa nampilin sampai di 60 FPS aja. So, emang laptop ini bukan buat gamer kompetitif, jadi mungkin jadi nggak cocok sama si S2. Apa dah? Well, untuk game-game yang lebih ringan kayak Silksong atau yang lain-lain, tentu lebih playable lagi di laptop ini, karena jelas dia lebih ringan. Tapi kalau kalian pengen coba game lumayan berat, dan ulik-ulik settingannya masih bisa juga di laptop ini. Gue mau nambahin info tentang suatu fitur yang cuma ada di Copilot Plus PC, dan jelas bisa kalian jalanin di laptop ini. Namanya Click to Do. Fitur Click to Do bisa kalian akses dengan cara tahan tombol Windows, terus diklik di mana aja di bagian layar kalian, dan nanti akan muncul beberapa opsi, kayak misalnya copy, save, share, open with, dan ask Copilot sampai remove background with paint. Ini yang berguna menurut gue, salah satunya adalah yang ask Copilot. Jadinya gue bisa bertanya apapun ke Copilot tentang apa yang muncul di layar gue. Misalnya gue nanya, ini karakter siapa, dari anime apa, terus muncul jawabannya. Monkey D. Luffy dari anime One Piece, kayak gitu. Terus juga misalnya gue pengen ambil gambar dari layar gue, sekaligus hapus backgroundnya dengan paint, ini bisa langsung dilakukan di sini. Sungguh ya, ini adalah fitur yang berguna banget di Copilot Plus PC, tapi jarang ada yang tahu dan jarang ada yang make. But hey, now you know. Untuk I/O-nya, laptop ini juga punya 2 USB 4 dengan Thunderbolt support, 2 USB 3.2 Type-A Gen 1, 1 buah HDMI 2.1, dan juga audio jack. Sementara buat networking-nya, dia sudah dibekali sama Wi-Fi 7 dan Bluetooth 5.4. Ini udah future-proof banget. Untuk baterainya, dia punya kapasitas 65 Wh. Dan ketika gua pakai untuk download game buat benchmarking tadi, ternyata dia masih bisa bertahan sampai 5 ke 6 jam. Lumayan lah ya. Cuma kalau kalian emang pengen pakai seharian buat kerja di kantor atau kerja di cafe, kalian tentu harus bawa chargernya. Chargernya, interface-nya memang sudah menggunakan USB Type-C, tapi bentukannya masih kayak power brick jadul. So, penggunaan charger third party dengan misalnya teknologi GaN, itu bisa banget gue rekomendasiin. Karena biasanya bentuknya lebih kecil dan juga lebih enteng. Harga dari laptop ini untuk yang Core Ultra 5 kayak yang gue review ini ada di angka 14.999.000. Sementara untuk yang Core Ultra 7 ada di angka 18.499.000. Kalian juga bisa dapetin 3 tahun garansi spare part, 3 tahun garansi service, dan 1 tahun garansi AADP. Jadi gak usah khawatir kalau nanti laptop kalian rusak, amit-amit gitu ya, bisa langsung bawa ke service centernya Acer aja. Karena coverage garansinya ini udah lumayan oke. Kalau kalian beli laptop ini, kalian juga bisa langsung pakai karena dia udah dapat Windows 11 Home dan juga Microsoft Office Home and Student 2024, dan juga kalian bisa dapat gratis langganan 2 bulan Adobe Creative Suite dan juga voucher Adidas sampai 1 juta. Well, apakah gue bisa merekomendasikan laptop ini apa enggak? Jujur ya, gue pengen banget punya laptop ini. Masa nggak gue rekomendasiin ke kalian? Dengan harga 15 juta, bisa dapat Core Ultra 5 dan juga layar OLED dengan semua fitur AI yang dimiliki sama Core Ultra 5. Masa nggak mau sih? That's it. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe. Gue Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!